Menurutku, cari beasiswa ini jauh lebih sulit dibanding cari kampus. Kamu bisa jadi ahli ngomong, jago MC, jadi PR perusahaan, tapi nggak jaminan keterima. GMAT dan GRE ini bisa jadi pembeda antara kamu dan yang lain. Video ini video lanjutan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Warzi I6I. Kak, saya masih duduk di bangku SMA dan punya 4 tahun untuk bersiap kuliah ke luar negeri. Itu pun kalau langsung kuliah. Saya belum milih bakal S1 di Indo atau langsung ke luar negeri. Boleh tahu persiapan dari dasar, wajib maupun sunahnya, dan apakah kita harus menguasai bahasa negara tersebut atau Inggris saja cukup? Jawabannya adalah bahasa Inggris yang paling wajib. Dan aku sudah bahas video tentang persiapan bahasa Inggris sebelumnya. Kalian bisa cek di sini. Persiapan kuliah luar negeri itu nggak hanya tentang bahasa Inggris. Apa saja semuanya? Mari kita ulik. Yang pertama, cari sponsor ataupun beasiswa. Setelah bahasa Inggris sudah dapat, menurutku yang wajib kedua adalah cari sponsor atau cari beasiswa. Kecuali kamu mau kuliah pakai biaya sendiri. Menurutku, cari beasiswa ini jauh lebih sulit dibanding cari kampus. Kenapa? Bayangin aja, di dunia ini kampus itu ada puluhan ribu, tapi pemberi beasiswa itu nggak banyak. Jadi, kamu harus banget tahu apa syarat-syarat dari beasiswa itu sendiri. Yang paling populer di Indonesia adalah beasiswa LPDP. Tentu ada beasiswa yang lainnya kayak beasiswa Garuda, dari Kemendikbudristek, Australian Award Scholarship untuk ke Australia, Erasmus Mundus untuk ke Eropa, beasiswa Fulbright untuk ke Amerika, Global Korea Scholarship untuk ke Korea, beasiswa Korea International Cooperation Agency atau KOISA untuk ke Korea, beasiswa DAAD untuk ke Jerman, dan seterusnya. Masing-masing punya keunikan. Yang kedua, beasiswa LPDP. Aku akan khusus bahas beasiswa LPDP yang jadi domainku. Aku sendiri dapat beasiswa ini sekali coba pada tahun 2023 dengan jurusan MBA, yang konon katanya jurusan ini susah banget didapetin untuk LPDP. Parahnya lagi, tahun 2025 ini kuota beasiswa LPDP berkurang signifikan. Angka pastinya sendiri aku belum dapat, tapi aku perkirakan bisa lebih dari 50%. Untuk beasiswa LPDP sendiri, yang paling susah itu bagian wawancara. Kamu bisa jadi ahli ngomong, jago MC, jadi PR perusahaan, tapi nggak jaminan keterima. Kamu pinter IPK 3,9, banyak organisasi, bahkan sudah dapat surat diterima dari kampus atau yang biasa disebut LOA, Letter of Acceptance, juga belum tentu diterima. Tipsnya adalah kamu harus tahu siapa kamu, apa kelebihan kamu, kelemahan kamu, dan juga apa yang negara butuhkan, yang lingkungan butuhkan, dan bagaimana kamu bisa mengisi niche setelah itu. Buat jadi kandidat yang good fit, kamu harus bisa meyakinkan pewawancara bahwa berdasarkan pengalaman kamu, baik secara akademik dan non-akademik, seperti pengalaman di dunia kerja, organisasi, dan lingkungan sosial sesuai dengan tujuan kamu. Jadi, kamu bukan omong-omong saja. Bagi yang pengen tahu lebih lanjut tentang wawancara LPDP, kamu bisa cek kartu di atas. Yang ketiga, cari tahu kampus dan jurusan. Kamu wajib banget tahu jurusan apa yang kamu mau dan syarat apa saja yang kamu wajib miliki. Yang paling umum disyaratkan adalah motivation letter atau essay, dan setiap jurusan itu punya essay yang khusus sesuai jurusannya. Misalnya, untuk Harvard undergrad, essay-nya adalah What would you want your future college roommate to know about you? Atau dari Stanford Graduate School of Business, What matters to you and why? Kelihatannya simpel, tapi kalau kamu belum tahu betul siapa diri kamu, tulisan kamu akan terlihat dangkal dan nggak bikin kamu outstanding di antara para pelamar yang lain. Pada saat cari tahu jurusan ini, kamu juga harus tahu keunikan jurusan dan kampus itu. Apa yang bikin kamu memilih itu di antara ratusan ribu, bahkan jutaan kombinasi jurusan dan kampus yang ada di dunia. Alasannya bisa personal, misalnya kayak kotanya, akses ke keluarga, biaya hidupnya, kulturnya, tourism place-nya, dan macam-macam. Bisa juga karena alasan akademik, kayak karena profesornya, karena lab-nya, mata kuliahnya, prospek kerjanya, capstone-nya, dan lain-lain. Tentu, alasan ini harus divalidasi dan diperkuat alasan yang acceptable kalau mau disampaikan saat wawancara atau saat menulis motivation letter. Yang keempat, syarat tambahan. Syarat tambahan ini macam-macam, sangat beragam sesuai jurusan dan kampusnya. Kalau di jurusanku, MBA secara umum memerlukan yang namanya skor GMAT atau GRE. Khusus GMAT isinya soal logika bisnis, analisis data, dan problem solving. Sedangkan GRE
itu lebih umum. Bisa buat MBA juga, tapi nggak sekuat GMAT dalam konteks bisnis. Skor kamu jadi alat ukur. Kamu ini kompetitif nggak sih secara global? Kamu siap nggak sih ngadepin tekanan akademik? Dan contohnya, sekolah seperti Stanford dan Harvard memang nerima GRE, tapi mayoritas pelamar MBA pakai GMAT. Bahkan skor GMAT tinggi sering jadi syarat buat dapat beasiswa internal kampus, bahkan ketika cari kerja, terutama di top 3 consulting firm kayak di McKinsey, BCG, dan Bain Company. Jadi jangan remehkan, karena di tengah puluhan atau ratusan ribu pelamar, GMAT dan GRE ini bisa jadi pembeda antara kamu dan yang lain. Aku dulu belajar GMAT dan GRE ini kombinasi sekitar 2 tahun, dan ini benar-benar stressful. Lebih stres dari belajar apapun, terutama untuk non-native English speaker kayak aku. Kayak kita, bagian verbalnya ampunan setengah mampus. Dengan bekal skor IELTS-ku yang 7 tadi, itu nggak ngebantu secara signifikan. Apalagi kalau tanpa bekal bahasa Inggris sama sekali. Aduh, aku nggak bisa bayangin. Overall, setelah bahasa Inggris, kamu perlu cari sponsor atau beasiswa. Lalu cari kampus dan jurusannya, dan cari tahu keunikannya. Tapi bisa aku bilang, kalau kamu udah dapat beasiswanya, 90% mimpi kamu buat kuliah lebih lanjut sudah terwujud. Tinggal kampusnya saja yang perlu kamu sesuaikan. Bagaimana? Kamu tambah semangat, atau tambah bingung, atau tambah frustasi? Sampai jumpa di audit selanjutnya.